Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Para insan Merdeka Belajar, semoga tetap dalam keadaan sehat, terus berkah, dan tetap semangat. Kita berjumpa kembali dalam Ngawangkong bersama Kang Irfan untuk mendiskusikan hal-hal ringan tentang ilmu transportasi. Nah, tentu saja dengan saya diskusinya diskusi yang enteng-enteng saja. Para insan Merdeka Belajar, kali ini kita akan diskusikan tentang konsep kebijakan pembangunan jalan di Indonesia berdasarkan undang-undang dan peraturan yang saat ini berlaku. Kita akan kupas tuntas, walaupun tahap demi tahap, tentang bagaimana pembangunan jalan, aturan yang dikenakan, kemudian solusi-solusi, serta implementasi di dalam pengembangan dan pembangunan jalan tersebut. Mari kita mulai dengan melihat peraturan perundang-undangan yang saat ini berlaku. Seperti sempat saya sampaikan di dalam seri sebelumnya, bahwa pengembangan jalan di Indonesia menggunakan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004. Artinya undang-undang ini sudah berjalan kurang lebih 17 tahun dan masih dianggap layak kita gunakan. Namun tentunya peraturan di bawahnya terus berkembang. Hal-hal yang berkenaan dengan implementasi di lapangan terus dikembangkan dari tahun ke tahun. Salah satunya adalah tentang peraturan menteri mengenai teknis jalan, yaitu persyaratan teknis jalan dan kriteria desain teknis jalan, diatur di Permen PU nomor 19 tahun 2011. Walaupun sudah berlaku 11 tahun, 10 tahun, kita masih harus terus mengkaji, masih terus meyakinkan bahwa peraturan tersebut telah diimplementasikan dengan baik. Tentu saja di dalam implementasi ada beberapa hal yang perlu kita sikapi berkenaan dengan kondisi di lapangan. Salah satunya adalah bagaimana dengan kondisi jalan yang memang sudah terbangun. Sementara standar ini menurut saya pribadi cukup komprehensif, standarnya cukup tinggi, sehingga memerlukan penyesuaian-penyesuaian di lapangan. Karena tentu kita tidak bisa memaksakan semua jalan yang sudah terbangun, yang sekarang sudah dipakai, yang sudah digunakan, kemudian harus semuanya langsung mengikuti permen tersebut. Nah, tentu ini sesuatu yang tidak mudah. Bukan tidak mungkin ya, namun tidak mudah. Mari kita lihat kembali ke Permen PU nomor 19. Di sana diamanatkan bahwa suatu desain geometrik jalan harus mengandung konsep efektif, efisien, ekonomis, berkeselamatan, dan berwawasan lingkungan. Nah, konsep-konsep ini memang sudah diuraikan di dalam buku-buku utama, di dalam textbook tentang transportation engineering. Namun yang beda adalah biasanya di textbook safety itu adalah di depan. Tapi barangkali dalam konsep pemahaman permen ini kita tidak bisa mengurutkan dari nomor 1 harus efektif, nomor 2 harus efisien, dan seterusnya. Sehingga memang tidak diberi nomor. Menurut pendapat pribadi saya, ini tatarannya sejajar. Jadi artinya semua penting. Tidak memiliki arti bahwa efektif lebih penting dari efisien, efisien lebih penting dari ekonomis, atau ekonomis lebih penting dari keselamatan. Tentu cara menguasainya tidak seperti itu. Artinya semua konsep ini harus dapat dicapai dengan optimal. Begitu juga dengan konsep wawasan lingkungan, tetap harus dicapai dengan optimal. Nah, konsep ini diatur secara tegas di dalam Permen PU nomor 19 tahun 2011, seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Dalam konsep tersebut diuraikan tentang persyaratan teknis jalan, atau kita akan sebut dengan PTJ, serta kriteria desain teknis jalan, atau KPTJ. Semua PTJ tersebut harus dipenuhi. Apa saja sih sebenarnya KPTJ itu? Mari kita lihat. KPTJ itu meliputi kecepatan rencana, lebar badan jalan, kemampuan jalan dalam menyalurkan lalu lintas, atau lebih sering kita sebut dengan
kapasitas jalan, kemudian juga PTJ ini meliputi jalan masuk, lebih sering disebut dengan akses. Jadi akses jalan masuk, nah ini kan kadang istilahnya bercampur, padahal jalan masuk itu adalah akses. Kemudian persimpangan sebidang, fasilitas putar balik. Fasilitas putar balik ini tidak berlaku tentu di highway high speed ya, di jalan tol. Ini hanya berlaku di jalan-jalan raya. Kemudian bangunan pelengkap, di dalam bahasa teknis, di dalam bahasa pedoman biasa kita sebut dengan bangkapja, bangunan pelengkap jalan, biar mudah dihafalkan oleh para insan merdeka belajar. Bangkapja ini termasuk geometrik jembatan, termasuk drainase dan geometriknya, karena drainase juga memiliki geometrik tersendiri ya. Kemudian perlengkapan jalan, penggunaan jalan sesuai dengan fungsinya, dan ketidakterputusan jalan. Jadi bacanya harus hati-hati, bukan ketidakputusasaan jalan, tapi ketidakterputusan jalan. Kalau dalam bahasa Loop, di dalam seri sebelumnya, waktu kita ngawangkong di seri sebelumnya, saya bilang loopnya harus nutup. Jadi sistemnya harus tertutup. Nah ini dengan bahasa Indonesia adalah ketidakterputusan jalan. Artinya jalannya memang menjadi suatu sistem yang nutup, yang sambung menyambung. Itu PTJ. Nah kalau kita bicara KPTJ, maka kita bisa uraikan KPTJ ini meliputi ketentuan desain tentang tahap-tahap desain, fungsi jalan, kelas jalan, bagian-bagian jalan. Lebih dikenal dengan ruang jalan. Jadi bagian-bagian jalan itu adalah ruang jalan. Atau sebaliknya, kalau ada orang mengatakan, ya ruang jalan, nah, itulah disebut dengan bagian-bagian jalan. Kemudian penampang melintang, atau boleh kita sebut dengan dimensi jalan ya tentunya. Jadi penampang melintang ada juga yang disebut dengan dimensi jalan. Apalagi KPTJ ini, volume lalu lintas jalan, atau LHRT, lalu lintas harian rata-rata. Dalam kode disebut dengan QJD biasanya. Kemudian kapasitas jalan terkait desain badan jalan, persyaratan geometrik jalan terkait dengan bagian jalan yang lurus, tikungan, yaitu lurus dan tikungan nanti kita akan lebih sering sebut dengan elemen horizontal. Kemudian tanjakan, kalau ada tanjakan di dalam bahasa Indonesia pasti ada turunan, ya. Akan lebih kita kenal dengan namanya elemen vertikal. Kemudian perlengkapan jalan, nah ini kalau di KPTJ perlengkapan jalan ini meliputi rambu, ya, marka serta pagar pengaman. Dan jangan dilupakan di KPTJ ini juga akan diuraikan tentang kelestarian lingkungan hidup. Mungkin di dalam beberapa istilah akan disebut dengan AMDAL, analisa mengenai dampak lingkungan. Baik, para insan mereka belajar, itu uraian PTJ dan KPTJ. Terus dari sisi perundangan dan peraturan, apalagi konsep perancangan geometrik ini? Jadi kalau kita bicara desain geometrik untuk jalan baru, nanti kita akan bahas geometrik ini bisa untuk jalan baru atau untuk modifikasi jalan lama atau untuk improve jalan lama. Nah, kita lihat peraturan tentang permen ini kalau disangkutkan dengan geometrik jalan baru. Apabila kita mendesain jalan baru, maka baik PTJ maupun KPTJ harus menggunakan nilai elemen desain yang tertinggi. Cakep kan? Jadi harus menggunakan nilai-nilai elemen desain yang tertinggi. Artinya yang maksimal, harus yang terbaik. Dari kisaran nilai yang memang diizinkan oleh peraturan ini. Jadi di peraturan geometrik yang berlaku, kita harus memilih nilai yang tertinggi dulu untuk geometrik jalan baru. Tentunya sesuai dengan klasifikasi jalan yang dipilih. Jadi kita pilih klasifikasi jalan dulu. Klasifikasi jalan sudah saya uraikan di seri sebelumnya, mungkin tidak kita bahas lebih jauh lagi di sini. Artinya di setiap klasifikasi ini dipilih klasifikasinya apa, kemudian dilihat nilai kisarannya. Nah nilai kisaran ini kan ada beberapa nih, pilih yang terbaik dulu kalau geometrik untuk jalan baru. Namun ada namunnya, seperti pengantar tadi saya depan, saya katakan, jika tidak dapat dicapai,
karena suatu hal yang tidak dapat dihindarkan. Jadi, karena tidak dapat dihindarkan. Contoh apa sih? Contoh keterbatasan anggaran. Apabila memang ada keterbatasan anggaran, keterbatasan anggaran ini kan bisa memang uangnya tidak ada untuk bangun jalan, atau memang dananya tidak tersedia untuk membebaskan lahan yang lebih lebar, atau memang secara sosial, secara lingkungan, lahannya tidak bisa dibebaskan, katakanlah contohnya seperti itu. Ini adalah masalah keterbatasan. Kalau ada kondisi-kondisi tersebut, maka dapat menggunakan nilai yang lebih rendah. Tapi ingat, jangan mentang-mentang diperbolehkan lebih rendah, kemudian asal mengambil angka, tidak. Tetapi tidak lebih rendah dari kisaran nilai terkecilnya. Jadi tetap ada batasan minimalnya. Nah, kalau memang ada keterbatasan, maka bolehlah kita menggunakan nilai yang lebih rendah daripada elemen tertinggi tadi, namun tetap tidak boleh lebih kecil daripada kisaran minimal. Ini konsepnya ya, kalau jalan baru. Katakanlah pada jalan baru yang pada saat ini didesain menggunakan nilai lalu lintas dengan desain yang rendah, biasanya kalau di desain rendah itu LHRT-nya di bawah 2000 SMP per hari, satuan mobil penumpang per hari. Ini biasanya rendah. Barangkali di daerah lintas barat Sulawesi Tengah, dari Palu, Toli-Toli, Buol, di tempat saya belajar bekerja, contohnya gitu kan, itu lebih rendah daripada 2000 SMP per hari. Untuk pemilihan spesifikasi penyediaan prasarana jalan, atau akan kita sebut dengan SPPJ nantinya, jadi pemilihan spesifikasi penyediaan prasarana jalan. Ini di bahasa perencanaan ini banyak sekali istilah, sehingga harus banyak singkatan. Adalah JKC. Nah, tetapi pembangunannya dapat dilakukan secara bertahap, sesuai dengan perkembangan LHRT. Jadi tidak ujug-ujug harus yang level tinggi, tapi kita bisa bertahap sesuai dengan perkembangan LHRT tersebut. Disesuaikan dengan kondisi-kondisi yang memang diperlukan. Jadi kalau LHRT naik, tambah lagi, LHRT naik, tambah lagi. Nah, memang ini harus ada strategi. Salah satu contoh strateginya apa? Ya barangkali lahannya disiapkan terlebih dahulu. Salurannya kita bangun yang paling besar, paling luar dulu untuk mendapatkan dimensi atau potongan melintang terlebar gitu kan. Walaupun badan jalannya belum dibangun secara utuh gitu kan, sebagian dulu saya rasa oke, nggak ada masalah. Cara bertahap untuk mencapai JKC ini dapat dimulai dari lebar jalan yang lebih kecil dari yang disyaratkan, tetapi masih mencukupi kebutuhan dan ingat memberikan keselamatan bagi penggunanya. Jadi jangan mentang-mentang anggaran terbatas, misalnya gitu, LHRT rendah, sudahlah yang penting ada jalan. Urusan keselamatan, urusan nanti, nggak bisa. Tetap. Jadi jalan minimal itu tetap harus mencukupi kebutuhan lalu lintas dan memberikan keselamatan bagi penggunaannya. Jadi nggak boleh kita bikin jalan nanggung misalnya. Jalan nanggung itu tidak bisa dilewati secara bersamaan dari dua sisi misalnya. Jadi yang satu harus ngalah, itu kan membahayakan keselamatan. Ya, jadi untuk jalan baru saya ulang, baik PTJ maupun KPTJ menggunakan nilai tertinggi dari kisaran yang ada. Tapi untuk kondisi-kondisi tertentu boleh lebih rendah dari nilai tertinggi tersebut, namun tidak boleh lebih kecil daripada angka minimal. Dan satu hal yang tidak boleh diabaikan adalah tetap memperhatikan tingkat keselamatan penggunanya. Baik para merdeka insan belajar, itu untuk jalan baru. Saya lanjutkan, bagaimana kalau keterbatasan biaya ini juga diikuti oleh kesulitan pelaksanaan desain. Ya, jadi saya bisa sampaikan bahwa keterbatasan biaya, pelaksanaan desain, dan konstruksi jalan dapat dilakukan dengan cara bertahap. Cara bertahap boleh. Sebagaimana yang dijelaskan tadi, gitu kan. Kecuali, lagi-lagi ya, ingat ini untuk para pelaksana di lapangan. Kecuali pengadaan rumija dan penetapan elemen jalan harus dilakukan langsung sesuai dengan desain teknis finalnya. Jadi kita harus tahu dulu bagaimana desain finalnya. Bagaimana nanti jalan ini kalau memang keadaan anggaran mencukupi, kondisi lalu lintas memang maksimal. Jadi desain teknisnya seperti apa? Kayak tadi sepertinya ini harus JKC misalnya gitu. Maka lebarnya juga harus maksimal, harus optimal. Dan elemen vertikal dan horizontalnya sudah ditetapkan terlebih dahulu. Jadi jangan
mentang-mentang lalu lintas masih rendah, elemen vertikalnya belum memenuhi misalnya, atau elemen horizontalnya belum. Tidak. Elemen horizontal dan elemen vertikal secara geometrik harus sudah memenuhi kaidah teknis. Jadi yang masih boleh kita ajak kompromi adalah lebarnya. Tapi sekali lagi, jangan salah tangkap ya, lebarnya tetap harus bisa menjamin kebutuhan minimal dan memberikan keselamatan bagi pengguna. Jadi itu ya di sisi pelaksanaan dan di dalam sisi desain. Kalau tadi saya bicara keterbatasan, di pelaksanaan juga begitu. Jadi bertahap, tapi tahapannya harus clear menuju ke optimal. Selanjutnya, bagaimana kalau untuk melakukan peningkatan geometrik jalan existing? Atau dalam bahasa umum disebut dengan rekonstruksi. Apa sih rekonstruksi? Meningkatkan atau merubah geometrik jalan existing. Jadi rekonstruksi di dalam kajian ini bukan di dalam arti memperbaiki perkerasannya saja, tapi kita bicara merekonstruksi secara geometrik karena kita sedang diskusi geometrik sekarang. Jadi untuk jalan yang memang dibangun sebelum Permen nomor 19 2011 ini keluar, banyak dong tentunya, kan sampai 2010-2011 jalan sudah puluhan ribu kilometer. Bahkan di Indonesia jalan itu sudah dibangun dari sejak zaman Belanda. Sejak zaman kita masih dijajah Belanda, salah satu yang cukup terkenal dan fenomenal adalah misalnya Daendels gitu kan. Gubernur Jenderal Belanda kalau saat itu membangun lintas Jawa. Tentu ini menjadi PR tersendiri. Bagaimana kondisi jalan existing yang harus kita rekonstruksi, kemudian belum memenuhi permen ini? Kemungkinan besar masih cukup banyak jalan existing yang belum memenuhi persyaratan PTJ di permen ini. Nah, jika kondisi geometriknya ini belum memenuhi PTJ, maka harus diupayakan untuk memenuhi ketentuan tersebut paling tidak dengan menggunakan kisaran nilai elemen-elemen desain yang paling kecil. Sama seperti tadi ya. Jadi minimal ke desain yang paling kecil. Tetapi, ini ada lagi pengecualian. Kita banyak maklum ya, banyak pemaluman di Indonesia ini. Tetapi jika itu pun sulit, maka nilai elemen-elemen desainnya dapat menggunakan nilai tertentu yang lebih rendah dari kisaran nilai kecilnya, tetapi masih memberikan keselamatan. Lagi-lagi. Keselamatan menjadi variabel utama di dalam desain geometri. Clear ya teman-teman? Jadi dari beberapa serial sebelum saya sampaikan bahwa keselamatan memang menjadi utama. Kita akhirnya tidak berani mengatakan bahwa ini adalah teknik transportasi, bahwa ini adalah konsep transportasi kalau nilai keselamatan, baik desain, baik implementasi, baik budaya bertransportasi tidak memperhatikan atau mengabaikan keselamatan. Jadi clear. Jadi kalau misalnya geometrik jalan existing ini mau ditingkatkan atau direkonstruksi, harusnya mencapai elemen nilai terendah dari standar yang ada. Tapi kalau itu sulit, kan banyak kesulitan itu. Bisa saja di kanan kirinya sudah banyak pemukiman. Sementara kata perhitungan, elemen horizontalnya harus diperbaiki. Artinya memerlukan pelebaran katakanlah, atau memerlukan pemindahan geometrik. Notabene di sekitar sana sudah banyak perumahan, banyak tempat niaga pertokoan yang tidak mudah dibebaskan. Nah, harusnya elemen-elemen desainnya mencapai nilai terkecil. Tapi itu tidak mungkin kondisi tersebut. Nah, kalau memang sulit, maka kita bisa menggunakan dengan pendekatan-pendekatan lainnya, yaitu dengan nilai tertentu. Katakanlah kita menurunkan kecepatan rencana di tempat-tempat tertentu. Kalau kecepatan rencananya lebih rendah, artinya R yang kita perlukan pun lebih kecil. Yang memiliki arti pula, kebutuhan lahan pun semakin kecil. Namun ingat, lagi-lagi disebutkan di dalam permen ini, kalaupun lebih rendah dari kisaran nilai terkecilnya, harus tetap memberikan keselamatan buat pengguna. Bagaimana caranya? Ya tentu kita akan bahas pelan-pelan nanti. Bagaimana bisa memberikan keselamatan. Banyak strategi untuk menjaga keselamatan.
penambahan rambu barangkali, penambahan bangunan pelengkap, penambahan lampu, banyak hal yang harus kita laksanakan. Ya tentu tidak dibahas di pertemuan saat ini. Nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya, insya Allah di seri berikutnya kita lihat dari sisi keselamatan seperti apa. Para insan Merdeka Belajar, setelah kita bahas tentang jalan baru, kemudian kita bahas tentang jalan existing yang akan kita rekonstruksi, bagaimana desain geometrik ini kalau kita hubungkan dengan klasifikasi jalan. Seperti di dalam ngawangkong sebelumnya, kita sempat diskusi tentang klasifikasi. Di dalam desain geometrik ini, di dalam pendekatan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, klasifikasi jalan harus disesuaikan dengan peraturan yang memang berlaku. Pada jalan existing pun, jika akan diklasifikasi ulang, maka desain geometrik jalan harus mengikuti klasifikasi jalan pada masa jalan yang akan datang. Jadi jalan yang sudah ada pun ya klasifikasinya harus disesuaikan. Harus mengikuti klasifikasi jalan pada masa pelayanan jalan yang akan datang. Jadi harus kita lihat jalan ini next-nya akan dijadikan seperti apa. Apakah akan kita lebarkan, apakah akan kita redesign, apakah kita control element. Jadi pendekatan-pendekatan ini akan kita gunakan di dalam pengklasifikasian jalan kita. Tidak sedikit, katakan jalan arteri, kemudian lebarnya belum memenuhi. Nah, makanya kalau ini sudah diklasifikasi jalan arteri, otomatis geometriknya, baik elemen vertikal maupun elemen horizontal, harus menyesuaikan dengan klasifikasi itu sendiri. Nah ini next step ya. Baik, para insan Merdeka Belajar, seri kali ini saya cukupkan. Semoga bermanfaat. Tetap sehat, tetap semangat, dan tetap berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.